Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka nih, para warga sekolah. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan membahas seputaran tentang KJP Plus tahap 1 tahun 2023 nih, dimana masih banyak yang bingung ya. Bingung karena datanya hilang, data anaknya tidak ditemukan lagi, kemudian tidak terdaftar lagi sebagai calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023 ya. Terus bingung juga sudah ditetapkan di DTKS tapi kok nggak dapet juga ya. Dan ada lagi yang bingung juga, kok saya sudah terdaftar di tahap 2 tahun 2022 belum menerima buku tabungan dan belum menerima ATM-nya, di tahap 1 tahun 2023 namanya nggak ada lagi. Padahal bukunya aja belum dapat. Tapi data di tahun ini belum ada juga. Nah, untuk para warga yang mungkin mengalami hal-hal tersebut nih ya, Mas Eka akan berbagi informasinya seputaran tentang kasus tersebut, di mana yang mungkin nih sudah ada yang memperbaiki data DTKS-nya. Kan kalau di video sebelumnya tuh Mas Eka membahas tuh ya yang kayak bagaimana sih harus memperbaiki DTKS-nya ketika diproses mutasi, ternyata nggak ada. Nah, DTKS-nya harus diperbaiki. Perbaikinya bagaimana dan kemana, itu sudah dibahas di video sebelumnya tuh ya, silahkan dicek di sana. Nah, sekarang Mas Eka akan membahas ketika data ini sudah diperbaiki, apakah kita akan masih mendapatkan KJP-nya atau bagaimana? Oke ya. Tapi sebelum itu, untuk para warga yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah seputaran tentang KJP, DTKS, PIP, dan sebentar lagi nanti ada PPDB. Dan para warga sekolah juga bisa join di Telegramnya Mas Eka di sini, karena di situ biasanya Mas Eka akan membagikan undangan KJP tahap 2 tahun 2022 dan BPMS serta KJNU-nya ya. Jadi bisa join di Telegram Mas Eka di sini. Oke, langsung aja kita bahas. Mungkin teman-teman atau para warga sekolah sudah memproses ya data yang bermasalah. Jadi sebelumnya ini Mas Eka review dulu ya. Yang bisa diproses untuk tahap 1 tahun 2023 yang namanya tidak ada ya, yang namanya tidak ada di calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023 dan bisa masuk kembali atau bisa didata kembali adalah teman-teman yang bisa diproses mutasi. Artinya proses mutasi ini ketika sekolah mengusulkan nama-namanya, ini kan di data nih nggak ada, kemudian kan para warga lapor ke sekolah ya, nama saya nggak ada Pak, Bu, nama saya nggak ada. Kemudian di data tuh yang nggak ada Abdul, Rojak gitu ya, terus siapa lagi gitu, ada 5 nih misalkan gitu kan yang nggak terdata di tahap 1 tahun 2023 di data. Kemudian dari 5 tersebut sekolah mengusulkan untuk proses mutasi ke kecamatan. Ternyata ketika nyampe kecamatan hanya yang ditemukan 3 orang, 2 orang ini tidak ditemukan gitu ya. Yang 3 itu bisa diproses mutasi masuk ke sekolah lagi untuk diproses KJP Plus tahap 1 tahun 2023-nya. Artinya siswa tersebut bisa melanjutkan proses pendataannya, mengumpulkan berkas, kemudian nanti diverifikasi, kemudian ketika nanti ditetapkan dan lolos bisa menjadi calon, bisa menerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023. Bagaimana yang dua lagi Mas Eka? Ketika dicari ternyata tidak ditemukan. Nah, tidak ditemukannya ini salah satunya misalkan DTKS-nya bermasalah gitu ya kan. Kalau misalkan accepting sebelumnya udah pasti masuk nih, tapi kan syaratnya harus terdaftar di DTKS kan gitu. Ternyata di DTKS-nya terdaftar tapi bermasalah, maka dia harus mengkonfirmasi terlebih dahulu ke kelurahannya masing-masing. Nah, ketika sudah dikonfirmasi ya, yang 2 anak ini, yang pertama nih si A konfirmasi DTKS-nya bermasalah karena alamatnya tidak ditemukan. Kemudian si B dikonfirmasi DTKS-nya bermasalah karena misalkan memiliki mobil gitu ya, memiliki mobil padahal dia tidak memiliki mobil. Maka 2 anak ini, yang si A memperbaiki datanya. Biasanya kalau di kelurahan itu kalau yang alamat tidak ditemukan, dia minta surat keterangan dari RT RW-nya dibawa untuk proses perbaikan datanya. Ada juga beberapa kelurahan yang justru tidak memberitahukan itu. Ada beberapa kelurahan yang memberitahukan. Di video sebelumnya itu ada yang komen bahkan sudah memproses, dia dapat suket dan segala macam. Kemudian kelurahannya juga komunikatif gitu ya, diberikan arahan, kemudian diberikan masukan dan mengerti itu, warganya mengerti dan menerima gitu ya. Nah, ini biasanya diproses tuh untuk para warga yang alamatnya tidak ditemukan. Tadi seperti itu, minta surat keterangan dari tempat lamanya ke tempat barunya, surat keterangan nanti dipinta kakak, dan surat keterangan tersebut nanti akan diproses oleh teman-teman yang ada di kelurahan nih ya. Kemudian yang kedua, ini yang memiliki mobil nih. Nah, biasanya kalau memiliki mobil kaitannya dengan pajak kendaraan, maka nanti dihapusnya di Samsat. Nah ya, nah ini kan langsung mengurus nih yang si
data alamat tidak ditemukan, dia langsung mengurus tuh, bikin surat keterangan, kemudian dan segala macamnya dibawa ke kelurahan yang saat ini, kemudian diproses. Pertanyaannya kan muncul lagi tuh ya. Nah yang ini juga sama nih, dia langsung ke Samsat, sudah dihapus, sudah ada bukti penghapusan kendaraannya, bawa nih. Pertanyaannya muncul ya para warga sekolah adalah apakah bisa langsung diproses KJP-nya? Jawabannya tidak, karena sudah tidak masuk di DTKS atau DTKS-nya bermasalah sehingga tidak bisa diproses. Bagaimana agar dapat lagi Mas Eka? Agar dapat lagi kemungkinan data ini diperbaiki terlebih dahulu sampai benar-benar clear. Nah, ketika clear, data ini nanti bisa digunakan di tahap 2 tahun 2023. Informasi ini sementara ya, nggak tahu nanti ada kebijakan yang mungkin berubah lagi atau bagaimana. Mas Eka juga masih menunggu gitu kan. Tapi yang jelas kalau yang 2 ini kemungkinan besar akan ditaruh di tahap 2 tahun 2023. Itu kemungkinan ya, gitu kan. Jadi diberikan kesempatan mungkin ntar di tahap 2 tahun 2023. Jadi kalau pertanyaannya, apakah setelah mengurus semua ini, proses ini sudah diurus, apakah bisa mendapatkan tahap 1 tahun 2023? Kayaknya tidak, gitu. Karena proses KJP-nya kan sedang berjalan dan datanya tidak bisa langsung diproses begitu aja, karena itu kan data DTKS. Nah, memperbaiki DTKS kan harus melalui jalur yang berbeda gitu. Sementara kita nih yang di sekolah hanya tinggal menerima datanya aja, tidak bisa langsung proses masuk seperti itu. Tapi nggak tahu kalau nanti misalkan ada kebijakan yang bisa mengakomodir itu gitu kan. Makanya ditunggu saja. Tapi kalau saat ini ya, sampai dengan saat ini kemungkinan tidak bisa, bahkan mungkin nanti ditaruh di tahap 2 tahun 2023. Jadi kurang lebih seperti itu ya para warga ya. Jadi jangan beranggapan bahwa setelah mengurus nih ya kan, ada yang ke Pusdatin SOS yang di Gunung Sahari, kemudian ada yang pergi ke P4OP, kemudian juga ada yang ke kelurahan, beranggapan bahwa oh bisa kok, ada yang bisa, ada yang enggak. Iya memang ada yang bisa, ada yang enggak. Yang bisa itu yang terdata gitu kan, yang ketika dicari nick-nya bisa masuk. Tapi kalau misalkan DTKS sudah bermasalah, itu kayaknya kecil deh kemungkinannya. Bahkan ada warga sekolah yang komen juga, itu yang di bawah yang sudah mengurus alamat pindahannya. Nah diarahkannya atau diberi pengertiannya menunggu untuk di tahap 2 tahun 2023 dan legowo menerimanya, ya tinggal tunggu. Berarti di tahap 1 tahun 2023 ini fix dia tidak menerima KJP, dan mudah-mudahan nanti di tahap 2 tahun 2023-nya ketika nama-namanya kembali dimunculkan atau calon penerima KJP plus tahap 2 tahun 2023-nya dimunculkan, dimasukkan ke sekolah lagi, namanya ada ya, karena data DTKS sudah diperbaiki. Mudah-mudahan seperti itu, karena memang informasi yang diperoleh ada 1.100.000 ya, 1,1 juta data DTKS-nya itu yang dibersihkan lah gitu ya, artinya dihilangkan karena memang layak ya. Mungkin juga dari alamatnya tadi salah satunya ya, alamatnya tidak jelas seperti yang di video Mas Eka sudah jelaskan. Mungkin pada saat daftar DTKS di alamat kelurahan A, nah ketika sudah berjalan gitu dia pindah ke kelurahan B. Nah ketika dimusyawarahkan kelurahannya, di musyawarah tersebut ya, anggota musyawarahnya, wah ini warganya bukan warga saya, tidak ada, maka diberi keterangan pindah luar kota atau alamat tidak ditemukan seperti itu ya. Nah sehingga data DTKS-nya tidak valid. Nah ketika DTKS-nya tidak valid ya tidak akan bisa masuk sebagai data untuk pengajuan KJP-nya gitu, sehingga datanya tertahan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja para warga sekolah informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan wawasan lebih lagi kepada para warga sekolah seputaran tentang KJP dan DTKS pastinya. Dan seperti biasa, jika ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.